Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di depan layar HP ini kita bisa jumpa lagi. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Saya bisa berbicara, saudara bisa mendengar, dan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sekarang kita akan membahas Alkitab atau Bible Exegesis, ya, penjelasan Alkitab, ya. Dan pembahasan kita pada saat ini adalah, atau tema, yaitu pengharapan manusia hanya ada pada Allah. Sekali lagi, pengharapan manusia hanya ada pada Allah. Pengharapan ini mungkin setiap hari kita kadang-kadang suka mengungkapkan, misalnya dengan teman kita atau dengan pacar kita, mengatakan seperti ini, yang atau sayang, kan gitu ya. Sayang, saya berharap supaya kamu bisa mempertahankan hubungan kita ini. Ya, misalnya contoh ya kan. Tapi ujung-ujungnya juga apa yang diharapkan belum tentu dapat dipastikan, kan begitu. Tetapi ada juga yang bisa memastikannya sesuai dengan harapan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kemungkinan orangnya sesuatu apa yang diharapkan dia tekuni, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia kembalikan kepada Tuhan. Apa saja yang mau diharapkan di hadapan Tuhan pasti semuanya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bawa di hadapan Tuhan pasti kita bisa ada kesenangan, ada sukacita untuk menjalaninya. Berarti pengharapan manusia hanya ada pada Allah. Pengharapan yang pasti, saudara. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang 9 ayat 8 sampai ayat 11. Judul perikopnya di sini atau judul dari Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) yaitu Perjanjian Allah dengan Nuh. Mari kita baca di dalam ayat yang 8 sampai ayatnya yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia adalah saudara yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan. Amin. Saudara, ini adalah cerita atau sejarah di mana pada saat air bah sudah surut dan Nuh keluar dari bahtera. Ketika seorang Nuh, saudara, berdiri di dunia ini, memandang dunia ini yang sudah hangus habis, dihabiskan dengan air bah, saudara. Banyak sekali mayat-mayat dan segala macam lah, terkecuali bahtera dan keluarga Nuh dan semua binatang yang ada di dalam bahtera yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, di saat dunia hancur, seperti itulah yang dipercayakan kepada Nuh dan keluarganya dengan latar belakang apakah mereka dapat merintis pembangunan reruntuhan itu. Dan pada saat itulah Allah yang hidup menyatakan diri kepada mereka, saudara, dengan menjamin masa depan yang cerah. Dan itulah pengharapan mereka. Kapan saja hanyalah Allah yang hidup pengharapan manusia, saudara. Dan hal itu pun sama juga dengan kita sampai sekarang ini. Poin yang pertama adalah tanpa Allah, manusia tidak mampu mencapai pengharapan yang benar dengan kekuatan sendiri. Kata pengharapan berarti menjadi baik di masa depan, ya. Lebih dari itu berarti menjadi baik sampai kekal. Lalu sekarang saya mau tanya ini, tanpa Allah, apakah manusia itu mampu mencapai pengharapannya dengan kekuatannya sendiri? Tentu tidak, saudara. Karena pada kenyataannya, begitu banyak manusia yang berusaha dengan sekuat tenaga agar masa depannya bisa baik. Bahkan mereka ada yang tidak menolak sampai mereka mau mengorbankan nyawa dengan tumpah darah hanya untuk mencapai pengharapan itu, saudara. Ada yang bahkan mengadakan revolusi sampai mengorbankan nyawa, saudara. Coba bayangkan ya, usaha manusia itu untuk mencapai pengharapannya. Maka dari itu kita harus jangan lalai, saudara. The Times di Amerika Serikat mengungkapkan revolusi bertujuan pengharapan namun berakhir dengan kegagalan dan pengharapan berakhir dengan kegilaan. Benar demikian, saudara, bahwa semua pengharapan manusia tidak sampai pada pengharapan yang benar, saudara. H.W. Wells berkata, kekhawatiran atau kegelisahan manusia adalah itu berasal dari kegagalan dalam mencapai keinginannya. Jadi maksudnya ini, saudara,
Manusia gelisah, manusia sedih karena kegagalan dalam mencapai keinginannya. Tetapi setelah mencapai keinginannya, bukan berarti ya tidak ada kegelisahan. Ya, tetap selalu ada kegelisahan. Ya, jadi sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengharapan yang benar hanya ada pada Allah. Manusia adalah makhluk yang merindukan kekekalan, dan kekekalan itu adalah Allah sendiri, saudara. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka saudara, sebelum manusia mencapai keinginan itu, hatinya selalu gelisah. Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup. Ia bukanlah Allah yang kekal, yang tidak diketahui namanya, atau gagasan mutlak secara teoritis. Ia adalah Allah yang berjanji dengan firman-Nya. Ia berjanji bahwa Ia sendiri akan menjadi milik pusaka bagi orang yang percaya kepadanya. Namun sekarang, Ia bukanlah oknum yang berada di dalam sebuah semak duri ataupun bait Allah, tetapi Dia adalah berada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya di dalam firman Allah atau lewat kitab suci. Saudara, kita tidak boleh merendahkan kedudukan kitab suci yang di dalamnya ada Yesus Kristus, saudara. Tetapi kita harus meninggikan Dia, harus meninggikan firman-Nya yang hidup, baik secara pribadi maupun di hadapan umum, saudara. Dan benar bahwa hal ini atau kitab suci adalah terbentuk oleh karena Yesus Kristus. Namun Yesus Kristus juga menaati kitab suci, saudara. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Maksudnya, Ia menggenapi ketaatannya sebagai anak Allah menurut kitab suci dan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jelas, saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Siapa yang mampu sampai kepada Allah kalau bukan Allah sendiri? Apakah ada manusia yang sampai kepada Allah? Hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan semua ini, mampu menggenapi semua firman ini, saudara. Amin. Jika demikian, berarti bahwa pengharapan manusia yang dijanjikan Allah itu adalah kitab suci. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 15 ayat 4b, supaya kita teguh dan berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi harapan kita yang dijanjikan Allah kepada manusia adalah yaitu kitab suci. Artinya, ketika kita tekun dalam pengharapan kita yang dijanjikan Allah, yang sudah terbukti sampai sekarang ini, yaitu kitab suci, kita harus menekuninya dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar terus, membaca terus firman-Nya siang dan malam. Kita harus merenungkan, kita harus sering berdoa, dan semua bentuk-bentuk perintah firman Allah di dalam kitab suci. Maka pengharapan kita hanya ada pada Allah. Tuhan Yesus memberkati.